Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi ringan amatiran ala gue. Kali ini gue di outdoor ya. Outdoor tapi di dalam ruangan, artinya tidak seperti biasanya di tempat gue bikin konten. Ada sesuatu hal yang ingin gue bahas kali ini terkait dengan sebuah artikel. Artikel ini itu ditulis di salah satu harian Perancis ya. Namanya adalah Nice Matin. Ini adalah, kalau menurut gue sih dari judulnya Nice Matin, nampaknya memang koran lokal di Nice sana. Tentu saja Nice ini kan klub Perancis yang dimiliki oleh Sir Jim Ratcliffe. Nah, yang menarik adalah bagaimana ada judul di artikel tersebut yang membahas kalau Sir Jim Ratcliffe ini sekarang sudah perasaannya tidak, atau atmosfernya di kubu dari Ineos ini tidak lagi positif, sudah mulai negatif. Artinya mereka sudah mulai tidak percaya diri terkait dengan proses penjualan pembelian Manchester United. Beberapa waktu yang lalu tentu saja sangat heboh di berbagai media ya. Dikabarkan kalau Sheikh Jassim dari Qatar ini nampaknya sudah selangkah lebih maju dengan sekarang ini sudah berada di tahap negosiasi secara eksklusif dengan Glazer. Bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan kalau ini sudah tinggal mengurusi administrasi saja terkait dengan pembelian Manchester United. Rio Ferdinand pun juga sangat percaya diri mengatakan kalau Qatar yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Nah, kali ini gue ingin membahas artikel dari Nice Matin ya. Seperti biasa akan gue artikan ya. Ini dari hariannya. Dari artikelnya, pengambil alihan Manchester United, akankah pemilik OGC Nice Jim Ratcliffe dikalahkan oleh tawaran Qatar? Di Nice ini adalah topik yang membuat banyak orang berbicara, termasuk juga tentang Jim Ratcliffe, bos dari Nice ya. Apakah dia akan membeli Manchester United? Pertanyaannya masih belum terselesaikan. Menurut kabar terbaru, tawaran dari Qatar ini sekarang lebih unggul daripada tawaran sebelumnya dari Ineos. Tapi Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani sedang menunggu jawaban yang jelas atas tawarannya untuk membeli Manchester United. Ini dari sumber yang mengetahui tentang negosiasi tersebut. Di tengah laporan media dan juga pers yang mengeklaim dia akan melakukan negosiasi secara eksklusif dengan keluarga Glazer. Bahkan bukan harian sih, tapi media, salah satu kantor berita terbesar di dunia, Reuters, sudah mengabarkan ya kan. Spectator Index pun juga demikian, sudah mengabarkan kalau pihak dari Qatar ini sedang bernegosiasi secara eksklusif dengan Glazer. Tidak ada yang baru dari pihak Sheikh, kata sumber ini. Prosesnya terus berjalan dan kami masih menunggu jawaban yang jelas dari pihak penjual. Berarti dari Glazer ini belum memberikan jawaban terkait dengan tawaran terakhir dari Qatar, dari Sheikh Jassim. Sedikit lebih awal ya, pers di Inggris ini memberikan informasi yang mengatakan bahwa pemilik Red Devils atau keluarga Glazer akan memberi negosiasi eksklusif yang secara umum merupakan langkah terakhir sebelum kesepakatan penjualan. Ini menarik informasi ini kalau ternyata tahap eksklusif ini adalah tahap terakhir sebelum persetujuan. Makanya banyak pihak juga yang memberitakan ini sudah sebentar lagi karena sudah semakin dekat. Dan ya, yang diberitakan yang sampai dengan tahap eksklusif ini adalah Sheikh Jassim, bukan Sir Jim Ratcliffe. Eksklusivitas ini akan menyingkirkan, setidaknya untuk sementara waktu ya, pihak Jim Ratcliffe, pemilik Ineos dan juga salah satu kandidat ya. Jim Ratcliffe telah lama menjadi favorit menurut pers Inggris, khususnya karena tawarannya yang akan memberikan porsi minoritas kepada Joel dan juga Avram Glazer, sambil mengizinkan pihak lain ya dari Glazer ini tetap menjual saham mereka. Sheikh Jassim dari Qatar ya, ini merupakan presiden Qatar Islamic Bank, mengincar 100% kendali klub dan baru-baru ini menaikkan tawarannya. Meskipun
pada tanggal 29 April awalnya diajukan sebagai batas waktu untuk penawaran. Tentu saja proses penjualan Manchester United ini sudah dimulai dari bulan November, setelah berbulan-bulan belum ada hasil. Bahkan angkanya saat ini sudah memiliki potensi untuk memecahkan rekor pembelian klub olahraga. Rumor selama berbulan-bulan dan terutama selama minggu ini telah mengakibatkan volatilitas tinggi pada harga saham klub di New York. Peningkatan ini dipicu oleh konfirmasi pendaftaran perusahaan 92 UK Holdings Limited di London yang merupakan bagian dari formalitas yang harus diselesaikan oleh Sheikh Jassim untuk kemungkinan pengambil alihan klub. Manchester United finish di peringkat ketiga Liga musim ini, mengangkat trofi pertama selama 6 tahun terakhir ya di Carabao. Dan mereka juga masih dengan sabar menunggu kepastian masa depan karena jendela transfer musim panas baru saja dibuka dan akan berakhir masih cukup lama ya. Rio Ferdinand disebutkan di artikel ini merupakan legenda klub, mengatakan kalau Qatar yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United, tapi Sir Jim Ratcliffe belum menyerah. Siapa yang akan memiliki hasil terakhir masih harus bersabar. Ya seperti yang dikabarkan juga sebelumnya kan, ini artikel sudah selesai gue artikan ya. Tapi seperti dikabarkan sebelumnya kalau memang saat ini Sheikh Jassim ini sudah unggul tapi pertandingan belum selesai. Seperti sudah memasuki menit ke 89 atau bahkan injury time dengan situasi 3-2, tapi Sir Jim Ratcliffe masih bisa merubah situasinya kalau dia bisa memberikan penawaran yang menarik pihak Glazer. Walaupun gue tidak berpikir kecil kemungkinan dia akan menaikkan dari sisi finansial, artinya dari sisi angka. Nah, sekarang bola ada di Glazer. Gua pikir ya mereka sedang mencari kesepakatan dan bukan tidak mungkin sudah akan sampai pada ujungnya. Banyak yang menanyakan kepada gua kapan kira-kira gua tidak tahu ya, dan informasi yang gua dapatkan hanya bisa memberikan indikasi-indikasi ya sebagai indikator kalau memang ini sudah akan semakin dekat. Sebelumnya sudah ada bocoran ya kan kalau akan menjadi Qatar. Sekarang dari artikel lokal Nice ini mengatakan kalau pihak dari Ineos auranya sudah semakin mereka tidak lagi percaya diri setinggi sebelumnya dengan keadaan-keadaan terakhir ini, yang menurut gua bisa jadi memang betul adanya tahap eksklusivitas itu. Dan tadi disinggung di artikel kalau tahap eksklusivitas ini adalah langkah terakhir sebelum keputusan. Artinya sudah sangat dekat ini ya keputusan dari proses penjualan Manchester United ini. Dan menurut gue sebagai ya sobat Football United tahu ya gue lebih cenderung lebih ke Qatar ya. Tentu saja ini kabar bagus, walaupun masih belum selesai, masih tetap harus diikuti secara sabar bagaimana akhir dari proses penjualan Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut sobat Football United? Apakah indikasi ini ya kalau Sir Jim Ratcliffe yang sudah mulai tidak percaya diri, atmosfernya sudah mulai negatif, katakanlah demikian, ini sudah betul-betul menuju, sudah sebentar lagi, ataukah mungkin ada kemungkinan Sir Jim Ratcliffe justru akan memberikan tawaran balik ya, yang akan lebih memperpanjang lagi proses penjualan ini. Bagaimana menurut sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.